Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Nesta Kurnia dengan NIM 2108520. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama Bapak Dede selaku Ketua RT di lingkungan Desa Margaluyu. Ini beliau merupakan salah satu kepala lingkungan yang ada di sekitar rumah saya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan sebuah wawancara sederhana di mana pada kegiatan kali ini temanya adalah bagaimana tanggapan para tokoh masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat, yaitu perihal kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Bagaimana tanggapan masyarakat, apa yang dirasakan, kemudian apakah masyarakat memiliki solusi gitu untuk kepada pemerintah, terkhususnya bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pada kesempatan kali ini Pak, kita ini kan sedang ada dalam masa di mana kita akan menghadapi Ramadan ya Pak, seperti itu. Ya. Biasanya ketika akan Ramadan itu harga-harga kebutuhan pokok itu kan memang naik. Namun saat ini keadaannya itu Pak beda. Sebelum kita masuk Ramadan saja harga minyak goreng ini sudah mahal dan langka. Ya. Nah, berdasarkan hal ini bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Selain meresahkan, juga sangat mencekik leher masyarakat kecil khususnya yang istilah mata pencaharian ataupun penghasilan yang di menengah ke bawah itu sangat mencekik leher masyarakat. Sejauh ini belum ada tanggapan ataupun solusi dari warga ataupun dari pemerintah setempat untuk mengatasi kelangkaan minyak sekarang. Namun cuma berharap semua juga bertumpu kepada desa ataupun kepala desa. Setiap warga itu bertumpu mengharapkan kepada kepala desa supaya dapat sebuah solusi ataupun memberi kelancaran apa yang jadi beban warga masyarakat sekarang, yaitu kelangkaan minyak goreng. Ternyata mungkin masyarakat ini sangat mengandalkan sekali gitu rangkulan dari pemerintah ya Pak ya. Sangat mengharapkan sejauh ini, apalagi saya selaku ketua RT yang bersinggungan langsung dengan masyarakat setiap detik, setiap menit, setiap jam, mendengarkan ataupun mendengar aduan dari masyarakat gimana ataupun bagaimana solusi Pak RT katanya begitu. Ya. Memang sangat meresahkan, terutama mungkin ibu-ibu di luar sana yang kadang untuk mendapatkan minyak goreng itu selain langka itu memang harganya juga sangat mahal ya Pak. Bisa sampai kalau di kita itu bisa sampai sekitar 26 ribu per kadang liter. Sampai 28. Sampai 28 ternyata. Ribu per liter yang udah terjadi sekarang. Sebagian warga adapun yang berpendapat kalaupun mahal, kalau ada sih masih mending, kata sebagian warga masyarakat. Tapi untuk yang menengah ke bawah yang diusahakan lah seminim mungkin kalau bisa kembali ke tahun-tahun belakang di mana harga minyak goreng sangat normal. Apalagi sekarang menghadapi bulan Ramadan, jangankan lagi pandemi ataupun lagi ada kelangkaan seperti sekarang, ya emang sudah menjadi gimana ya, tambah menyulitkan masyarakat juga ya Pak ya. Makin menambah beban. Mana perusahaan-perusahaan sekarang pada tutup, warga-warga banyak yang di PHK, penghasilan makin minim, apalagi ditambah beban masyarakat, ditambah lagi ada kelangkaan minyak goreng, keluar kota nggak bisa. Iya, benar Pak. Istilahnya itu kalau dalam istilah bahasa Sunda itu masyarakat katurung katutung ya Pak ya. Seperti itu. Di zaman yang makin sulit, ditambah keadaan juga sulit gitu. Makanya mungkin sangat diharapkan kepada pemerintah. Mungkin Pak, untuk pertanyaan terakhir, harapannya gitu kepada pemerintah mungkin bisa disampaikan di sini sehingga pemerintah juga bisa tahu gitu. Iya. Untuk harapan saya dan mungkin mewakili semua warga masyarakat di Desa Margaluyu, kalau bisa dan sangat mengharapkan kepada pemerintah khususnya supaya segera mungkin mencari solusi gimana supaya warga masyarakat itu bisa menikmati lagi
harga-harga yang wajar, ya, yang wajar aja loh kalau untuk masyarakat kecil seperti saya lah, khususnya. Yang mudah-mudahan masyarakat khususnya kepada pemerintah berharap segera menemukan solusi ataupun memberikan peluang lah supaya warga masyarakat jangankan untuk membeli harga minyak yang sekarang, kalau bisa lah minyak curah juga, kalau banyak sih nggak apa-apa, ini udah jarang mana mahal. Nah itu ya Pak ya. Jadi memang kita berharap supaya normal kembali. Mungkin itu saja Pak yang bisa kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Sebenarnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena kesediaannya untuk menjadi narasumber, juga mengganggu waktunya. Itu dia video yang dapat kami sampaikan atau wawancara yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita yang akan menemani pada kegiatan wawancara kali ini. Adapun narasumber kita kali ini adalah salah seorang mahasiswa berprestasi dan merupakan mahasiswa yang aktif di dalam organisasi. Sebelumnya akan kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Kang Nasrul. Pagi juga, Kang Anggi. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya, Kang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Kang Nasrul sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya pada kali ini. Dan mungkin bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang bela negara ya, Kang. Seperti yang kita ketahui kemarin juga Angkatan 2021 sudah melaksanakan kegiatan bela negara. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Akang. Yang pertama itu adalah, menurut Akang, apa sih hakikat dari bela negara itu sendiri, Kang? Ya, baik. Terima kasih, Kang Anggi, atas pertanyaannya gitu ya, dan juga diskusi pada kali ini gitu ya. Yang pertama, mengenai hakikat bela negara, ya kalau menurut saya pribadi, yaitu merupakan sikap ataupun perilaku kita sebagai warga negara Indonesia yang dijiwai rasa cinta kita kepada negara kita, ataupun mungkin yang sering disebut jiwa nasionalisme, seperti itu. Kemudian di dalam pasal 27 ayat 3 kalau tidak salah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara itu memiliki hak dan juga kewajiban dalam upaya pembelaan negara gitu. Kemudian di pasal 9 ayat 1 nomor 3 tahun 2022 tentang pertahanan negara gitu kan, disebutkan juga bahwasannya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, kata kewajiban di sini mengandung makna bahwasannya di dalam keadaan tertentu negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta di dalam pembelaan negara gitu. Nah, jadi dari beberapa pengertian tersebut, bahwasannya dapat dipahami bela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan saja gitu, seperti TNI dan juga polisi yang mempunyai tugas untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan negara gitu. Tapi kita juga sebagai warga negara memiliki hak dan juga kewajiban dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa gitu ya. Dan kenapa sih kita sebagai warga negara Indonesia harus membela negara ataupun melakukan bela negara gitu? Hal ini bukan hanya karena peraturan perundang-undangan saja gitu yang merupakan mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela negara, tapi yang perlu kita pahami bahwasannya kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selayaknya memiliki
kesadaran akan kecintaan kita terhadap bangsa kita gitu. Jadi apapun yang terjadi, jika sudah didasari oleh rasa cinta, maka akan dilakukan gitu untuk kebaikan negara kita. Mungkin seperti itu Kang Gi untuk yang pertama. Ya Kang, jadi bela negara itu memang sudah menjadi suatu keharusan untuk seluruh warga negara Indonesia gitu, bukan hanya untuk aparat saja dan harus didasari oleh rasa cinta terhadap negara. Nah, bela negara ini kan dapat dilakukan oleh siapapun dan bentuk apapun ya Kang. Menurut Akang, bentuk bela negara yang paling ideal itu seperti apa sih Kang? Oke, bentuk negara gitu ya yang paling ideal. Ya kalau menurut saya pribadi, saya maksudnya dan juga Kang Agi mungkinnya yang berkuliah pendidikan kewarganegaraan dengan memilih kita untuk menurut saya sudah yang paling ideal gitu kita lakukan untuk keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam upaya bela negara gitu, karena di dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara pun ya nomor 3 tahun 2002 ada beberapa bentuk keikutsertaan warga negara di dalam bela negara gitu. Salah satunya ya dengan pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi dimaksudkan untuk membentuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air gitu ya. Jadi selain kita berkuliah ataupun belajar menempuh pendidikan di jurusan PKN yang nanti juga kita nantinya dibentuk menjadi seorang pendidik di pendidikan kewarganegaraan, tentunya apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan dan nantinya sesuai dengan profesi kita, kita dapat menularkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan kepada peserta-peserta didik ataupun kepada siswa-siswi yang nantinya akan menjadi generasi terus bangsa gitu. Jadi dengan apa ya materi-materi yang ada di dalam pendidikan kewarganegaraan itu memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku, dan juga pelatihan keterampilan sebagai warga negara yang demokratis ataupun taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Dan yang seperti yang kita ketahui juga bahwasannya pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa kompetensi, yaitu kan ada civic knowledge, civic skill, dan civic disposition seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk bela negara yang lainnya ya sudah cukup ideal gitu sesuai dengan profesi yang dimiliki oleh setiap warga negara gitu, bisa membela negara sesuai dengan profesinya. Mungkin seperti itu Kang Anggi. Baik Kang, seperti jadi bentuk bela negara yang ideal itu adalah sesuai dengan tugas dan profesi kita masing-masing. Kita sebagai mahasiswa tentunya juga harus melakukan bela negara tersebut Kang. Nah, ini mungkin kita beralih Kang, masih ada kaitannya. Kemarin kita di HMCH itu kan sudah melaksanakan kegiatan bela negara. Nah, menurut Akang, tujuan dari bela negara ini itu mengharapkan mahasiswa PKN yang seperti apa sih Kang? Ya, kegiatan bela negara yang dilakukan di lingkungan HMCH tentunya bukan tanpa tujuan itu tersendiri gitu kan ya, sehingga kenapa tidak bela negara tentunya untuk menguatkan pemahaman-pemahaman kita tentang kesadaran berbangsa dan juga bernegara, tentang nilai-nilai dasar bela negara, tentang konsep kebangsaan dan lain sebagainya, dengan diberikannya materi-materi tersebut sehingga kita sebagai mahasiswa prodi PKN dan tentunya nanti kedepannya akan menjadi seorang pendidik di dalam hal bidang kewarganegaraan, karena bela negara ini erat kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan gitu, sehingga
dengan diadakannya bela negara di HMCH ini itu ya ditujukan untuk kita bekal ketika kelak nantinya sebagai seorang pendidik bisa memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita nantinya seperti itu. Dan juga selain daripada itu, kita sebagai mahasiswa tentunya harus dapat melakukan ataupun ikut serta di dalam bela negara sesuai dengan peran dan fungsi mahasiswa yang kita miliki gitu ya, seperti agent of change, social control dan lain sebagainya. Dengan pemahaman-pemahaman seperti itu tentunya kita sebagai mahasiswa pun dapat melaksanakan bela negara sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai mahasiswa. Mungkin seperti itu, Kang Anggi. Baik, Kang. Terima kasih banyak sebelumnya atas pemaparannya. Kita sebagai mahasiswa pendidikan kewarganegaraan tentunya sangat bersemangat dan antusias gitu, Kang, dalam kegiatan bela negara. Dan kita pun menanamkan dalam hati untuk terus mencintai negara kita lewat pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja, Kang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Kang yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Baik, terima kasih kembali, Kang Anggi. Ya, terima kasih banyak, Kang. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan untuk rekan-rekan subscriber saya dimanapun berada, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih banyak, Kang Nasrul. Amin. Baik, sami-sami Kang Anggi, terima kasih Turun, Kang. Perkenalkan, nama saya Sahrul Bentar Sugiwa. Saya Hak Wejang dari Himpunan Mahasiswa Bahasa Korea PBK UPI. Langsung saja ini jawab. Baik. Boleh, Kang, silakan. Jadi pada kesempatan sore kali ini kita itu akan membahas tentang kaderisasi ya, Kang. Berhubung kan sekarang sudah masuk masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi mungkin rekan-rekan subscriber saya ingin mengetahui seperti apa sih, Kang, alur kaderisasi yang ada di himpunan Akang khususnya di bahasa Korea. Seperti itu, Kang. Mungkin boleh langsung dijawab, Kang. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalkan berbicara alur tentang kaderisasi yang ada di Mabara itu, kita ada 3 rangkaian biasanya. Dan biasanya kaderisasi itu bernama Korean Student Gathering. Dan Korean Student Gathering ini memiliki 3 rangkaian. Yang pertama itu ada Mabim, masa bimbingan, yang dimana di Mabim itu kita mengenalkanlah istilahnya kayak organisasi di kampus itu seperti apa gitu kan. Terus juga mengenalkan perkuliahan seperti apa, terus diisi dengan berbagai materi dari beberapa narasumber juga. Terus biasanya si Mabim ini dilaksanakan selama 2 hari biasanya ya. Terus setelah Mabim dilaksanakan selang beberapa minggu, itu ada rangkaiannya kedua, yaitu LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa ya, di mana mungkin seperti yang Kang Anggi tahu bahwa di LDKM itu kita menentukan bersama istilahnya untuk menentukan bakal calon ketua angkatan dan juga calon ketua angkatan dari mahasiswa baru itu sendiri. Selain itu juga di LDKM ini kayak melatih mahasiswa baru untuk bagaimana sih cara berpikir kritis gitu kan, yang kita harapkan itu. Setelah itu setelah LDKM, dan LDKM ini biasanya untuk pelaksanaannya sendiri itu dikembalikan kepada fraksi kan biasanya. Jadi bisa sampai 3 hari, 2 hari juga bisa, atau bahkan bisa 4 hari sesuai dengan istilahnya keputusan dari fraksi itu sendiri, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada PAB, penerimaan anggota baru, yang dimana PAB ini bisa disebut sebagai istilahnya puncak lah gitu kan. Kalau offline itu yang saya tahu biasanya kita kayak pergi ke satu tempat gitu kan, tapi karena kemarin online, jadi di PAB ini kita cuman seru-seruan lewat Zoom aja itu istilahnya kayak kita itu di PAB mahasiswa baru itu
dibentuk beberapa kelompok dan kelompok itu membuat kayak kreasi-kreasi yang akan nantinya ditunjukkan di PAB itu sendiri gitu. Dan apa ya, tujuan dari KSG ini juga untuk membentuk mahasiswa yang organisatoris dan juga untuk apa ya, penerus istilahnya mah, penerus dari pengurus Himabara itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, Kang, mungkin timbul lagi pertanyaan, Kang. Dari Mabim sampai PAB itu bisa berlangsung berapa minggu atau berapa bulan, Kang? Oke, biasanya selang dari Mabim ke LDKM itu 2 minggu. Jadi misalkan 2 minggu setelah Mabim kita ada LDKM, biasanya seperti itu. Tapi kalau di LDKM ke PAB itu kurang lebih 2 mingguan juga deh, sama. Kurang lebih ya antara 2 minggu 3 mingguan deh, seperti itu. Itu. Berarti kalau bisa kita simpulkan dari Mabim sampai PAB atau puncaknya itu bisa berlangsung sampai 1 bulan. Bisa, Kang? Seperti itu Iya, mungkin. bisa. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Nah, Iya. kemudian Kang, mungkin ada informasi menarik lainnya mungkin yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang mau masuk ke jurusan bahasa Korea ini. Seperti apa, Kang? Adakah? Em, Apa ya? Mungkin ya untuk secara universal aja ya, maksudnya ya ketika teman-teman semua di sini ingin masuk perkuliahan dan ingin masuk ke universitas yang diimpikan gitu kan, kepada masuk ke prodi yang diinginkan, program studi yang diinginkan, mungkin kerja keras dari sekarang gitu kan, apalagi tadi kita sudah ada pengumuman SNMPTN gitu kan, dan mungkin yang belum apa ya, diberikan rezeki di SNMPTN bisa ditingkatkan lagi apa di nanti di UTBK atau di SBMPTN-nya, sehingga kita bisa apa ya, mewujudkan impian masuk ke universitas atau program studi yang diinginkan. Mungkin seperti itu aja sih untuk calon mahasiswa ya ini mah. Nah, baik Kang. Jadi ini jurusan bahasa Korea masih menunggu ya Kang ya adik-adik yang mungkin ingin masuk ke jurusan ini ya Kang, seperti itu. Nah, mungkin Kang, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kesediaan Akang untuk berbagi pengalamannya selama istilahnya itu selama memimpin di Himabara ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Akang sedikit banyaknya itu dapat bermanfaat khususnya bagi kita umumnya untuk seluruh subscriber saya yang mungkin menonton, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Mungkin untuk salam terakhirnya mungkin saya pengen ini sama Kang dalam bahasa Korea mungkin, Kang, ya, boleh? Ucapan selamat tinggal dalam bahasa Korea, Kang, boleh nggak? Oke, annyeonghaseyo, 여러분들 annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, seperti ya, Kang. Ya, Kang, terima kasih banyak. Ya.